Kalau kita lihat negara-negara yang lebih sejahtera dari Indonesia, misalnya negara Eropa, apa mereka nyaman? Nah, mereka ngerasa sekarang nge-scroll tuh udah nambah pengetahuan, padahal random, sangat random. Iya. Ya kan? Iya, Baca iya, artikel, scroll bisa caption sampai IG, 2 jam, 3 terus, jam ya. gitu. Scroll TikTok. Ada info baru. Nah, itu mungkin anggapannya udah membaca. Kalau yang Kalau lama dibaca mengenai seleb-seleb gitu. Iya. Random. Wah, ini boleh nih. Gosip banget. Gosip. Aduh. Kalau tacit knowledge gimana, Pak? Tacit knowledge. Kan maksudnya sekarang orang tuh ngerasa di sini tuh udah semua knowledge dia tahu lah. Tapi tacit knowledge kan kayak yang real life experience. Pak Ilham di Jerman 30 tahun, ke Amerika dan seterusnya kan. Ini gimana biar orang mau mengalami dari experiencing? Karena kan mostly kalau kita ngomongin Indonesia, masyarakat umum atau menengah bawah kan tiap hari melakukan hal yang sama, tiap minggu melakukan yang sama, tiap tahun melakukan yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda kan? Ya. Memotong rantai itu gitu. Saya kira di Indonesia kita ini buat sebagian besar atau sebagian lah, saya nggak tahu besar kecil, dari masyarakat kita dan hidup dalam zona nyaman. Karena merasa nyaman. Zona nyaman. Dan saya tidak katakan karena mereka sudah sejahtera atau tidak, tapi nyaman. Kita tidak harus hidup dalam kesejahteraan untuk menjadi nyaman, dan kesejahteraan belum tentu mendatangkan kenyamanan. Kalau kita lihat negara-negara yang lebih sejahtera dari Indonesia, misalnya negara Eropa, apa mereka nyaman? Enggak. Karena mereka merasakan lonely, atau dia merasakan stres karena untuk mempertahankan status quo dia harus kerja keras sekali, jadi dia rasa tidak ada waktu untuk dirinya dan sebagainya. Jadi hidup itu bukan saja kesejahteraan, tapi kenyamanan itu adalah sesuatu hal yang ya definisinya kan beda-beda dari negara ke negara. Tapi banyak kan itu dekat dengan kualitas waktu yang dirasakan. Ya, kita ada juga kenyamanan misalnya di Indonesia kan yang kuat sekali dibanding sama negara lain itu peran daripada komunitas. Ya. Orang Indonesia itu kayaknya susah sendiri gitu ya. Iya. Saya selalu katakan orang di Indonesia yang nggak punya teman itu orang sakit. Nggak mungkin. Gitu. Semua orang punya teman di sini. Kalau dia nggak punya teman sama sekali itu sakit, nggak mungkin. Ya. Bahkan menjadi apa ya? Unik sekali kalau orang itu menyendiri di Indonesia. Iya. Kadang menjadi masalah, kadang-kadang kita gini, kita dalam grup dulu ya, sekarang mungkin tidak lagi, tapi gini, di dalam grup kita mau baca sesuatu, atau kita mau baca, karena diganggu, karena kita dirasakan loh kok mau memisahkan diri gitu. Tapi kalau sekarang kan beda ya, kita kadang-kadang saya memperhatikan mungkin yang menjelasin Mas Satya, Mas Bayu itu kan yang saya lihat kalau kumpul-kumpul, tiba-tiba semuanya diem. Semuanya lihat handphone. Jadi adanya Shifting di situ ya. Adanya kesendirian itu ada biarpun kita berada dalam kelompok. Itu satu gejala yang baru gitu. Iya. Itu dulu nggak ada itu. Karena nggak ada alatnya. Kesepian dalam keramaian. Iya betul kan. Ada sibuk masing-masing dengan gadget. Iya. Itu dalam dunia psikologi ada istilahnya namanya CPA, Continuous Partial Attention. Jadi kalau biarpun kita bersama, tapi perhatian atau fokus kita itu nggak bisa secara full. Karena secara paralel kita ada hal-hal dalam benak kita yang kita tetap perhatikan. Tapi itu membuat masalah. Masalahnya adalah kalaupun kita memang harus super fokus, kita nggak mampu. Karena sekarang kurang dari 9 detik, Pak. Attention span manusia Iya. Tapi coba perhatikan percakapan ini kan kita fokus. Ya, itu bisa saja ya. Tapi memang dalam keadaan mungkin ini kondusif untuk kita fokus ya. Tapi kalau lagi tidak, misalnya di meeting, apalagi kalau kita di konferensi gitu ya, kita lagi dengerin pidato-pidato yang boring gitu. Udahlah kita lihat dulu handphone. Ya. Banyak kan yang normatif. Kita ya udahlah itu nggak perlu lah saya hadir di sini sebetulnya. Siap. Luar biasa ya. 1 semester nih Bang.